Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, serta nikmat amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kita luruskan niat untuk mencari ridha Allah taala dan kita simak dan catat dengan baik ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ummahat a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula para sahabatnya, para kerabatnya, wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Ummahat a'azanillah wa iyyakum. Sekarang hadis yang ke-19, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Zar bin Hubaish. Dia mengatakan, Ataitu Safwan bin Asad radhiyallahu anhu as'alu 'anil massi 'ala khuffay. Faqala ma jaa'a bika yazir. Faqultu ibtigha' al-'ilm. Faqala inna al-mala'ikata tada'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlub. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-massu 'ala al-khuffay ba'da al-gha'ib wal-bawl. Wa kuntum ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluk hal samitahu yadhkur fi dhalika syai'an. Qala na'am.
kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihin illa min janabah lakin min ghaidin wa baulin wa naumi. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa baina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwari ya Muhammad. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti ha'um. Faqultu lahu wayhak udud min sautik fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hada. Faqala Allah la adud. Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qawm wa lamma yalhaq bihim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Dari Zir bin Qubaish, dia mengatakan, aku pernah mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk menanyakan kepadanya tentang mengusap khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Maka ia menjawab, untuk apa engkau datang kemari, wahai Zir? Maka dijawab oleh Zir, untuk mencari ilmu. Ya, maka kemudian Sofyan bin Asal mengatakan, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka bagi pencari ilmu, penuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang dicarinya. Kemudian kata Zir, aku berkata, sesungguhnya masih ada ganjalan di dalam hatiku mengenai masalah mengusap khuffain setelah buang air besar maupun buang air kecil. Sedang engkau adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya aku datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu mengenai hal ini, yaitu tentang mengusap khuffain? Maka Sofyan radhiyallahu anhu mengatakan, iya, pernah mendengar maksudnya. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami ketika safar agar kami tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Tetapi jika hanya karena buang air besar, buang air kecil atau tidur, maka tidak perlu dilepas. Apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu hal mengenai cinta? Maka Sofyan radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Ketika kami berada bersama beliau, tiba-tiba ada seorang badui yang menyeru kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang sangat keras, sangat lantang, keras. Hai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suara sekeras suaranya. Ya. Lalu aku katakan kepada orang badui itu, celaka kamu. Ya. Rendahkan suaramu, karena sesungguhnya kamu sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu dilarang melakukan hal itu. Jadi dilarang untuk teriak-teriak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang badui itu mengatakan, wallahi, aku tidak akan merendahkan suaraku. Ya. Kemudian orang badui itu mengatakan, bagaimana dengan seorang yang mencintai satu kaum, namun amalan dia belum
sesempurna amalan orang yang dia cintai. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya pada hari kiamat. Ya. Jadi beliau masih terus menceritakan kepada kami, sehingga beliau menyebutkan salah satu pintu yang berada di sebelah barat, yang mana lebar pintu itu atau seorang pengendara ya berjalan dalam jarak lebar pintu itu adalah selama 40 atau 70 tahun. Ya, jadi jarak pintu itu sangat lebar ya, sehingga seorang pengendara dia butuh 70 tahun, 40 tahun atau 70 tahun untuk menempuh dari lebar pintu tersebut. Kemudian Sufyan, salah seorang perawi, mengatakan pintu itu di arah Syam. Ya. Syam ini Syria, Lebanon, Palestina, Yordania itu Syam. Ya. Pintu itu di arah Syam. Yang mana Allah menciptakannya bersamaan pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam kondisi terbuka untuk menerima taubat yang tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari arah pintu itu, dari arah barat. Ya. Jadi umahat azanillah wa yakum, ada beberapa pelajaran dari hadis ke-19 ini. Yang pertama tentu saja tentang masalah ilmu, keutamaan dari thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, karena para malaikat meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu, ridon bima yatlub, sebagai bentuk ridon terhadap apa yang dicari. Ya. Dan ummahat azanillah wa yakum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, maka muslim yang dimaksud di hadis ini termasuk para muslimah. Ya, jadi termasuk para muslimah. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, kita wajib menuntut ilmu karena kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mungkin kita bisa benar dalam bentuk penyembahan kepada Allah kalau kita tidak menuntut ilmu. Ada hal-hal yang wajib atas setiap muslim untuk mengetahuinya, dan ini fardu ain. Ya, karena ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ya, seperti tentang hukum waris. Ya, maka tidak semua kita harus pandai urusan faraid. Ya, jadi kita semua tidak harus mengetahui masalah ini. Ya, atau hal-hal yang pelik yang hanya urusan para ulama yang mumpuni ilmunya. Ya, maka tidak semua kita harus mengetahui hal itu. Adapun perkara-perkara yang fardu kifayah, ya, ada hal-hal yang ada hal yang fardu ain yang setiap kita wajib mengetahuinya. Ya, yang mana kita semuanya wajib sholat, kita semuanya wajib wudhu, karena tidak sah sholat tanpa wudhu. Ya. Juga kita semuanya wajib mentauhidkan Allah. Berarti kita wajib mempelajari masalah tauhid. Ya. Wajib hukumnya untuk mempelajari masalah tauhid. Tidak boleh kita kemudian mengatakan cukup para ustadz yang belajar. Enggak boleh.
kita semuanya wajib belajar tauhid, ya, supaya kita mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Itu wajib bagi setiap orang. Jadi bukan hanya ustadz yang tidak boleh syirik, semua kita tidak boleh melakukan syirik, ya, tidak boleh berbuat syirik. Berarti kita semuanya wajib belajar sehingga kita tidak terjerumus pada perbuatan syirik. Ya, begitu pula dengan wudhu, kita harus tahu bagaimana wudhu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa? Ya, oleh karena itu, kalau tidak belajar wudhu dengan benar, maka kita akan melihat orang yang wudhu dia hanya putar keran, kemudian basahin kakinya tidak dibasuh, ya, kakinya tidak dibasuh, hanya dikenain air saja, ya, cukup putar keran, sorong kakinya. Ini karena tidak belajar wudhu. Ya, ada juga yang hanya ketok-ketok kepalanya, padahal harus mengusap kepala. Ya. Maka ummahat azanillah wa iyyakum, wajib hukumnya belajar wudhu, sehingga dia tahu ibadah-ibadah yang dilakukan wajib dalam kondisi wudhu. Ya. Dan ummahat azanillah wa iyyakum, wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari sholat. Ya, jadi wajib kita belajar sholat. Ya. Bagaimana bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya. Maka wajib bagi setiap kita untuk mempelajari Al-Fatihah, belajar baca yang fasih, yang benar, sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, nggak harus dengan lagu merdu, enggak. Yang penting bacanya sesuai kaidah tajwid. Ya, karena ada yang lagunya merdu tapi tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, maka ummahat azanillah wa iyyakum, kalau tidak belajar, maka bisa jadi dia akan membaca secara salah dan itu merusak makna. Ya, kita tahu makna al-alami, semesta alam, dengan alami beda. Alam dengan alam beda, ya. Jadi alami, semesta alam, ya. Segala puji bagi Rob semesta alam, ya, Rob alam semesta. Tapi kalau dia tidak fasih, bisa jadi dia malah mengatakan penyakit. Maka ummahat azanillah wa iyyakum, huruf ain dengan huruf alif, hamzah, itu ketika kita bacanya salah itu bisa merusak makna. Ya, taklim, taklim beda artinya. Taklim, ya. Ibu kemana? Majlis ta'lim, bukan taklim, bukan taklim, bukan taklim. Ya, jadi harus belajar ngaji. Jangan malu untuk belajar. Ada murid saya sudah usia lebih dari 60 tahun. Mungkin 70-an. Dia tidak malu untuk belajar. Ya. Bahkan sekarang hafalannya dia sudah hafal juz 30 dan sekarang sudah hafal juz 29, sudah selesai surah Al-Insan. Ya, jadi sudah selesai surah Al-Insan. Usianya lebih 60, mungkin 70 ya, mungkin 70. Jadi kalau yang muda-muda harus lebih semangat. Ya, karena yang lebih muda ya, tentu hafalannya dia lebih mudah untuk menghafal. Ya, dan ummahat azanillah wa iyyakum, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa. Harus berusaha.
harus berusaha. Apalagi yang terkait dengan rukun sholat. Al-Fatihah itu rukun. Dia juga harus belajar bagaimana sholat yang sesuai sunnah. Ya, kalau berdiri bagaimana? Karena ada yang ketika berdiri kakinya seperti orang hadap bendera merah putih, kakinya begini. Harusnya kaki itu lurus ke kiblat. Tapi ada yang kakinya begini. Ini karena nggak belajar. Ketika mengangkat tangan untuk takbir, harusnya sejajar telinga atau sejajar bahu. Tapi ada yang begini. Ada yang begini, baru diputar-putar lagi. Ya, jadi kalau sholat dia gini, muter-muter. Karena apa? Karena nggak belajar. Ya, oleh karena itu, ummahat a'azzanillah wa iyyakum, wajib belajar supaya sholatnya benar. Ruku itu harus benar, ya. Punggungnya harus lurus, ya. Punggungnya harus lurus. Juga bagaimana sujud dengan benar. Apa sih yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujud? Bagaimana duduk tasyahud, ya, juga bacaan-bacaannya. Dan ini fardu ain. Fardu ain. Maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, enggak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Wajib hukum. Ya, karena ada hal-hal yang fardu ain. Ya, wudu fardu ain. Masa mau diwuduin? Itu mayat, ya, atau orang sakit, atau sholat, ya. Tidak bisa sholatnya diwakili. Ya, sholatnya diwakili sama anak karena nggak bisa baca, nggak ada alasan. Ya, wajib untuk belajar. Ya. Jadi ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ya. Menuntut ilmu ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 52, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjuanglah terhadap mereka, berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Yang mana para ulama mengatakan ayat ini turun pada periode Mekah. Ya, berarti belum ada pensyariatan jihad, belum ada pensyariatan jihad itu ketika di Madinah. Ya, oleh karena itu berjihad melawan orang kafir Quraisy itu dengan ilmu, dengan Al-Quran, ya, sehingga berjihad dengan baca Al-Quran kepada mereka, ya, untuk membantah argumentasi, ya. Jadi mengajak mereka kepada tauhid, meninggalkan syirik, itu dengan Al-Quran, dengan ilmu, tidak dengan pedang, ya. Ini masih periode Mekah. Oleh karena itu ummahat a'azzanillah wa iyyakum, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah dengan ilmu, ya, yang mana disebut dengan jihad dan kabira di ayat ini, jihad yang besar. Ya, maka ketika seorang itu belajar, kemudian berusaha mengamalkan dan mengajarkannya, mungkin ibu berusaha mempelajarinya, kemudian mengajarkan ke anak-anaknya atau keluarga. Ya, itu bagian dari jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagian dari jihad. Belajar itu bagian dari jihad. Ya, karena agama ini dibela dengan ilmu. Ya, agama ini dibela dengan ilmu. Ya. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum,
Di dalam surah At-Tahrim ayat 9 Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud 'alaihim." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini berlaku setiap saat perintah ini. Ya, dan bagaimana cara berjihad melawan orang munafik? Kita tidak tahu siapa yang munafik. Ya. Dan umat azanillah wa yakum, orang munafik kita tidak berjihad melawan mereka dengan pedang, tetapi kita berjihad melawan mereka dengan ilmu. Ya. Karena mereka secara zahir menampakkan diri sebagai muslim, lahiriah mereka Islam, maka dihukumi sebagai muslim. Tidak boleh kita memerangi mereka dengan pedang, nggak boleh. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, bahwa memerangi mereka adalah dengan ilmu, mematahkan hujah mereka, syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Ya, ada yang bilang gini, Allah itu maha mendengar, tidak tuli. Jadi kalau adzan nggak usah keras, karena Allah maha mendengar. Subhanallah, subhanallah. Ya. Adzan itu memanggil kaum muslimin, hayya 'alas shalah, mari menuju salat. Allah nggak butuh salat. Ya, masa ngajak Allah untuk salat? Ya, jadi adzan itu memanggil kaum muslimin untuk salat berjamaah, atau memberitahukan ini waktunya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan urusan duniawi. Ya, sehingga ummahat azanillah wa yakum, ya, kita berjihad melawan argumen mereka, ya, syubhat-syubhat yang mereka lontarkan ketika mereka mengatakan semua agama sama saja, semuanya masuk surga. Ya, jadi ini diantara syubhat-syubhat orang-orang munafik. Ya, mereka mengatakan bahwa semua agama masuk surga, hanya beda pintu aja, beda jalan, beda cara, tujuannya sama, 1000 jalan menuju Roma, katanya. Subhanallah. Ya, maka kita harus berjihad melawan mereka dengan ilmu, patahkan hujah mereka dengan dalil-dalil, ya, dengan sunnah, ya, dengan ayat sahih. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, kita berjihad melawan syubhat yang dilontarkan orang-orang munafik adalah dengan ilmu. Ya. Kemudian ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa ilmu itu tidak bisa dianggap sepele. Ya, tidak bisa dianggap sepele. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah." Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'allaf, atau untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, ya, yang terlilit utang, untuk jalan Allah, fisabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Jadi di antara orang yang menerima zakat fisabilillah, jadi di antara 8 golongan penerima zakat itu adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Baz rahimahullah dan ulama-ulama lainnya bahwa termasuk fisabilillah yaitu para penuntut ilmu, para dai,
para ustadz, orang-orang yang mengajarkan agama, mengajarkan ilmu, ya, atau para ustadz di pondok pesantren, atau para santri, mereka itu berhak dikasih zakat, ya, karena mereka termasuk fi sabilillah. Ya, guru-guru ngaji, ya, guru-guru ngaji itu termasuk. Ya, jadi unahat azanillah wa yakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu termasuk fi sabilillah. Kemudian unahat azanillah wa yakum, di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Jadi orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat di atas orang beriman. Karena orang beriman itu derajatnya beda-beda. Ya. Maka kalau dia sesama mukmin, sesama orang beriman itu derajatnya nggak sama. Apalagi orang yang beriman dan berilmu, tentu saja lebih tinggi lagi derajat. Ya, sehingga kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu bagaikan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Ya, jadi cahaya-cahayanya akan terlihat redup ketika muncul bintang, ketika muncul bulan. Ya, sehingga ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa keutamaan ilmu ini yang kemudian bahkan menjadikan anjing, sekalipun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anjing pinter sama anjing bodoh beda. Anjing pinter sama anjing bodoh beda. Anjing yang pinter, ya, yang bisa dipakai untuk berburu, ya, maka jilatannya dimaafkan. Ya, jadi jilatannya dimaafkan. Anjing bodoh, jilatannya najis. Harus ketika dia menjilat bejana, ya, maka harus dicuci 7 kali. Dicuci 7 kali, yang mana cucian pertama itu dengan tanah yang dicampur air, ya, dengan tanah. Ya, yang kemudian dibilas dengan air 6 kali. Ya, tapi kalau anjing pinter, itu dimaafkan jilatannya. Ya, Masya Allah, anjing, Bu, ya, anjing. Ya, kita tahu bahwa anjing ini makhluk yang kalau kita nyebutin orang anjing itu paling kasar. Ya, coba kalau ada orang dibilang dasar lu kucing, dasar kucing lo, itu nggak terlalu menyakitkan. Tapi kalau anjing lo, subhanallah, itu kata yang sudah sangat kasar, ya, makhluk menjijikan, sampai jilatannya aja najis. Tapi kalau dia pintar, ya, ya, bisa untuk berburu, ya, maka jilatannya dimaafkan. Itu anjing, Bu. Ya, apalagi manusia, ya, ketika dia pintar, berilmu, tahu mana tauhid, mana syirik, ya, tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang wudu, tahu tentang sholat, tahu tentang zakat, tahu tentang haji, tahu tentang lain-lainnya dari agama ini, maka tentu saja dia beda dengan
orang-orang mukmin lainnya yang tidak berilmu. Ya, kemudian ummahat azanillah wa iyyakum, di hadis ini ya kita tahu bahwa Sofyan bin Asar radhiyallahu anhu ini ditanya oleh Zir tentang mashul khuffain, mengusap khuf. Ya, jadi ini ummahat sekalian rahimani rahimakumullah, perlunya kita bertanya kepada orang yang ahli supaya kita tidak salah di dalam beramal. Ya, jadi kita tidak salah dalam beramal. Ya, mungkin ada sesuatu yang bagi kita itu sesuatu yang baru, ya, maka kita butuh bertanya kepada orang yang ahli, orang yang berilmu. Apa benar Ustaz? Ada yang nge-share di grup WA begini-begini, ya, katanya pahalanya begini-begini. Apa benar ada puasa hari tanggal 1 Rajab misalnya, dan lain sebagainya. Itu wajib bertanya kepada orang yang mumpuni ilmunya, supaya mereka memberikan penjelasan dalil-dalil tentang hal yang disebarkan itu. Ya. Jadi Zir ini bertanya kepada Sofyan bin Asar radhiyallahu anhu tentang mengusap khuf. Ya. Jadi mengusap khuf ini sesuatu yang disyariatkan. Ya, jadi ini sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul khuffi awla bil mas'i min a'lah. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Seandainya agama ini dengan logika semata, ya, jadi tidak melihat kepada dalil, tapi cukup logika, ya, maka tentu bagian bawah khuf, ya, itu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya, ya, karena kan yang kotor bawahnya, bukan yang atas. Yang nginjek tanah kan bawah. Tapi ketika kita mengusap khuf kok bagian atasnya. Namun kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Ya. Dan juga ada riwayat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa beliau buang air kecil, kemudian berwudu lalu mengusap kedua khufnya. Ada yang kemudian mengatakan kepadanya, ya, betul, apakah engkau melakukan hal itu? Ya, dia mengatakan iya betul. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu, lalu hanya mengusap kedua khufnya saja. Ya, dan perlu diketahui bahwa Jarir masuk Islam itu setelah turun surah Al-Maidah ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, usaplah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, jadi ini seandainya Jarir radhiyallahu anhu masuk Islam sebelum turun ayat ini, tentu ayat ini akan menasakh, menghapus hukum dari mengusap khuf
Tapi beliau masuk Islam setelah turun ayat ini. Berarti mengusap khuf itu tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Ya. Sehingga Umar ta'azanillah wa yakum, bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa mencuci kaki lebih afdol daripada hanya mengusap khuf. Tetapi hukum asal mengusap khuf, masul khufain, itu boleh. Ya, jadi ini merupakan bentuk rukhsah, bentuk keringanan dalam ajaran Islam. Ya, jadi ada hal-hal yang mungkin memberatkan manusia, maka kemudian muncul keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga dalam puasa misalnya, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah inginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi wanita yang hamil atau menyusui dan nggak mampu, khawatir terhadap anaknya, khawatir keselamatan anaknya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, ya. Jadi dia boleh untuk tidak berpuasa. Atau orang sakit yang dikhawatirkan sakitnya tambah parah, ya, atau musafir, ya, yang dia berat untuk melaksanakan puasa, ya, maka ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka nanti akan mengganti di bulan lain, ya. Jadi mereka harus mengqadha'nya di bulan lain, ya. Fa'iddatu min ayyamin ukhra, ya. Tapi kalau misalnya setiap tahun hamil lagi, hamil menyusui, kapan qadha'nya? Maka yang seperti ini boleh bagi mereka untuk bayar fidyah. Ya, jadi dia bayar fidyah, ya, yaitu 1,5 liter beras setiap hari. Ya, jadi 1,5 liter beras setiap hari, atau dia memberi makanan masak, ya, nasi dengan lauk, ya, bukan nasi aja, ya, nasi dan lauk, ya. Nah, dan boleh juga sekaligus mungkin di akhir Ramadan dihitung berapa hari dia tidak puasa, kemudian dia membayar fidyah sekaligus, ya. Jadi Maha ta'azzanillah wa yakum, itu salah satu bentuk rukhsah, bentuk keringanan. Juga bagi yang menggunakan atau memakai khuf, salah satu keringanan dalam syariat kita adalah cukup diusap, ya, jadi cukup diusap. Tapi apa sih syaratnya? Syaratnya adalah sebelum mengenakan khuf ini, hendaknya dia dalam kondisi suci, ya, baik itu suci dengan berwudu atau karena mandi, ya. Jadi dia mandi, ya, mandi untuk membersihkan diri dari hadas. Ya, jadi Umar ta'azanillah wa yakum, bahwa sebelum memakai khuf, supaya dia bersuci terlebih dahulu, ya, baru dia memakai khuf. Kemudian Maha ta'azanillah wa yakum, jangka waktunya bagi yang mukim 1 kali 24 jam. Sedangkan musafir itu 3 kali 24 jam. Ya, jadi 3 kali 24 jam. Ya. Kemudian
Umat azanillah wa yakum, ya. Jadi cara mengusapnya itu, ya, setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu mengenakan khuf. Kemudian setelah itu ketika dia mau berwudu, ya, maka cukup diusap sebagai ganti dari membasuh kaki. Ya, jadi ini dia membasuh tangannya, ya, ngambil air, kemudian dia cukup mengusap bagian atasnya. Jadi bukan banyak muka belakang, tidak, bagian atas dari sepatu itu mengusap khuf. Ya, jadi bagian atas. Ya. Kemudian pembatalnya yaitu kalau durasinya, ya, sudah berakhir, ya. Jadi berakhirnya bagi mungkin yaitu 1 kali 24 jam. Adapun yang musafir yaitu 3 kali 24 jam. Kemudian kalau dia junub, ya, maka batal. Kemudian kalau dia melepas sepatunya, ya, jadi kalau dia melepas sepatu, maka batal. Ya. Kemudian umat azanillah wa yakum, ya. Di hadis ini, ya, ada seorang A'rabi, dia mengatakan, al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihi walamma yalhaq bihi. Ada seorang mencintai satu kaum, tapi amalan dia belum sesempurna mereka, ya, belum sempurna kayak mereka, ya, mungkin masih banyak kurangnya, ya, jadi masih banyak kekurangan pada dirinya, belum sempurna seperti suatu kaum yang dia cintai. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ya, hadis ini yang membuat Anas bin Malik sangat bahagia, ya, dengan hadis ini. Ya, kita memang amalan kita belum sebaik para sahabat, belum sebaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beberapa kekurangan pada diri kita, tetapi kita mencintai mereka dan kita berharap bersama mereka kelak di yaumul qiyamah. Ya, jadi seorang itu akan bersama yang dia idolakan, yang dia cintai. Ya. Jadi kalau ibu idolanya artis Korea, hati-hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang akan membersamai orang yang dia idolakan, dia cintai di hari kiamat. Jangan sampai idolanya orang-orang kafir. Jadikan orang-orang mukmin, para nabi sebagai idola. Yang ada yang saking idolanya sampai nama anaknya itu nama pemain bola yang kafir, Muhammad Messi, ya, Zainuddin Ronaldo. Ya, dicampur-campur nama Islam dengan nama pemain kafir. Ya. Jadi ini umat azanillah wa yakum, ya, muncul dari kekaguman, kecintaan kepada orang-orang kafir, non-muslim. Ya. Sehingga tidak boleh menjadikan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai idola. Sampai nama anaknya pun nama dari orang-orang kafir, karena dia idolakan. Sehingga dia kemudian berikan nama anak dengan orang-orang kafir tersebut. Ya, jadi berikan nama anak dengan para ulama, orang-orang soleh, para sahabat. Sangat banyak, ya. Kenapa masih bingung mencari nama? Ya, ada yang bingung. Ustaz,
tolong kasih nama anakku. Oh, namanya Aisyah. Aduh, Ustaz, tetangga sudah ada namanya Aisyah. Ya, kalau gitu Fatimah. Aduh, Ustaz, keponakan sudah ada namanya Fatimah. Ya. Kalau gitu Khadijah. Aduh, Ustaz, itu nama ibuku. Ya, Masya Allah, bingung banget memberi nama. Ya, padahal tinggal kasih nama orang tuanya supaya beda ya. Misalnya Aisyah binti siapa gitu ya. Jadi Maha Ta'azanillah wa yakum ya, mencintai orang-orang soleh, mencintai mereka, maka kelak di hari kiamat akan membersamai mereka, sebagaimana di hadis ini ya. Kemudian di hadis ini juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya menciptakan pintu di arah Syam ya, bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi dalam kondisi terbuka. Jadi pintu itu dalam kondisi terbuka ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tetap menerima taubat seorang hamba selama pintu itu masih terbuka. Tapi kalau matahari sudah terbit dari arah pintu itu, jadi kalau nanti matahari sudah terbit dari arah pintu itu, ya berarti tidak ada lagi pintu taubat. Ya, maka Maha Ta'azanillah wa yakum, bahwa bertobat pun ada masanya. Ya, ketika belum di tenggorokan, nyawanya belum nyampe tenggorokan. Ya, jangan seperti Firaun, ketika nyawanya sudah di tenggorokan baru mau tobat, ya udah telat. Ya, kemudian matahari sudah terbit dari barat, ya maka tidak ada lagi pintu tobat, udah telat. Nah, ada pertanyaan, ibu-ibu silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Wah, iya, Bu. Kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan ibu-ibu. Langsung aja dinyalakan ininya. Dinyalakan saja mikrofonnya, silakan ditanya atau chatting. Silakan lewat chatting. Atau MC-nya silakan. Gak ada yang bertanya, udah paham semua. Kalau masih nggak ada pertanyaan, saya sempurnakan pembahasan. Jadi di hadis ini, supaya kita mengajarkan orang yang jahil itu tentang adab-adab. Ya. Jadi kita mengajarkannya kaidah-kaidah yang baik ya dalam masalah adab ya. Adab bersama orang alim ya. Adab ketika makan, adab ketika tidur ya, adab masuk WC, barangkali dia masuk WC-nya pakai kaki kanan ya, keluarnya pakai kaki kiri, kasih tahu masuk WC pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Beda sama masuk masjid. Ya, masuk masjid kebalikannya. Kalau dia makan pakai kanan kiri, diajari ya,
Inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Syaitan itu makan dengan tangan kirinya, minum pakai tangan kiri. Jangan kayak syaitan. Ya, jadi kita tidak boleh kayak syaitan dalam makan. Ya, jadi kita menasihati mereka supaya beradab dengan adab Islam. Ya, begitu pula tidur dan lain sebagainya. Juga di hadis ini supaya tidak boleh bersuara yang keras di hadapan para alim ulama. Jangan sampai mau bicara dengan para alim, ya, bicara dengan ulama, teriak-teriak, ya, tanpa adabnya, teriak-teriak. Kemudian di hadis ini perintah untuk bertanya kepada orang yang berilmu dalam masalah agama, ya. Itu perintahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Ini bukan nanya dukun. Ya, ahli dzikir itu bukan yang cuma dikit-dikit tapi bodoh. Ya, ahli dzikir yang dimaksud yaitu orang yang paham tentang agama, ya. Ya, jadi jangan salah paham ayat. Tanya kepada para ulama, orang yang ahli tentang agama. Jika kalian tidak paham permasalahan, ya. Jadi ummahat a'azanillah wa yakum, inilah kesimpulan dari kajian kita di pertemuan kali ini. Ya, saya simpulkan kewajiban menuntut ilmu karena ada hal yang fardhu ain yang kita semua wajib belajar, wajib tahu. Tidak ada alasan nggak tahu, ya, tentang tauhid, tentang wudu, tentang sholat dan fardhu ain lainnya. Ya, tentang puasa harus belajar. Jangan sampai sahurnya jam 9 pagi. Ya, sahur jam 9 pagi. Nah, jadi dia harus tahu apa saja pembatal puasa. Ya. Kemudian diperbolehkan mengusap khuf. Ya, jadi diperbolehkan mengusap khuf. Ya, jadi basahin tangan, ya, basahin tangan baru usap bagian atas khuf. Kemudian dia di sini beradab terhadap orang yang berilmu. Jangan teriak-teriak di hadapan mereka ketika ngobrol dengan mereka. Ya, jangan ngobrol sambil teriak-teriak. Ya, juga kita mengajarkan adab kepada orang-orang yang jahil. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik dan mencintai mereka. Ya, jadi jangan sampai berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya, berteman dengan orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada kita terhadap akhirat kita dan dunia kita. Di hadis ini juga tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala menerima taubat hamba. Kemudian perintah untuk segera bertobat. Ya, jangan sampai matahari terbit dari barat, dia mau tobat udah telat. Ya. Baik. Saya kembalikan ke pembawa acara. Naam, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Ummahat, masih kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan ke Ustaz. Afwan Ustaz, terkait kaifiah mengusap khuf itu, rukun-rukun yang lainnya sama seperti wudu kah Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lebih untuk
kaifiyah mengusap khuf, Nah, apakah rukun-rukun lainnya sama seperti wudhu pada? iya. Jadi hanya sama kayak wudhu. Hanya saja yang membedakan itu, kalau di wudhu kan kita membasuh kaki, tapi kalau di khuf kita mengusap bagian atasnya khuf. Ya, dan ada pembatal khufnya. Ya, berakhirnya waktunya ya. Orang yang mungkin 1 kali 24 jam, musafirnya 3 kali 24 jam. Kemudian kalau junub, kemudian kalau dia melepas sepatunya, batal. Ya, itu pembatal dari masuk khufain. Ya. Baik, Yang jazakallah. lainnya, iya. Yang lainnya silakan. Ummahat yang lainnya kami persilahkan apabila ada yang belum jelas. Semoga pada jelas. Alhamdulillah kalau udah paham ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi kajian kita kali ini kita cukupkan sekian karena nggak ada pertanyaan, nggak ada sesi pertanyaan. Maka kita tutup saja, dan kalau masih ada yang mau bertanya silakan DM saja adminnya di Instagram mungkin ya, atau melalui WA. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan, yang diberikan kepada kita semua bisa bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Amin wa ya. Barakallahu fiik Ustaz. Ummahat yang dirahmati oleh Allah, kami cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.